Perjuangan Sisingamangaraja ke-12, beliau lahir di Bakara, tanggal 18 Februari tahun 1845. Sisingamangaraja ke-12 adalah seorang raja dan pendeta terakhir dari masyarakat Batak di Sumatera Utara. Beliau juga merupakan pejuang yang berperang melawan penjajahan Belanda selama hampir 30 tahun. Lalu, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1962 karena jasanya dalam mempertahankan tanah air. Sisingamangaraja 12 lahir dengan nama Patuan Bosar Sinambela. Beliau adalah keturunan dari dinasti Singamangaraja, yang berarti Raja Singa Agung. Dinasti ini berasal dari salah satu pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pagaruyung, Kerajaan Minangkabau yang sangat berkuasa pada masa itu. Beliau naik tahta sebagai Raja Sisingamangaraja ke-12 pada tahun 1876, menggantikan ayahnya, Sisingamangaraja ke-11, yang meninggal dunia. Sebagai Raja dan Resi Suci, beliau memiliki peran ganda sebagai pemimpin politik dan agama bagi masyarakat Batak. Beliau dihormati sebagai titisan Batara Guru, dewa tertinggi dalam kepercayaan Batak. Kemudian dia juga diyakini memiliki kekuatan gaib, seperti mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Saat Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di Sumatera Utara sejak tahun 1850-an, Sisingamangaraja ke-12 bersama dengan ayahnya mulai melakukan perlawanan. Mereka menolak untuk tunduk kepada pemerintahan kolonial Belanda, dan berusaha mempertahankan kemerdekaan dan kebudayaan masyarakat Batak. Kemudian mereka juga menentang upaya Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah mereka. Penjajahan ekonomi Belanda terhadap wilayah tersebut membuat suku Batak merasa tidak puas karena sumber daya alam mereka dieksploitasi dan semua keuntungan berada di tangan Belanda. Selain itu, penindasan politik dan sosial yang diberlakukan dalam pemerintahan kolonial Belanda juga memicu perlawanan, seperti yang diketahui oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 memang terkenal anti perbudakan, anti penindasan dan sangat menghargai kemerdekaan. Raja Sisingamangaraja ke-12, sebagai pemimpin tertinggi suku Batak, menolak keras upaya misionaris Belanda yang berupaya menyebarkan agama Kristen di wilayahnya. Sikap tegas ini mendorong Raja Sisingamangaraja ke-12 untuk mengusir para misionaris tersebut. Melihat hal tersebut, misionaris Belanda mengadu kepada pemerintah kolonial Belanda untuk meminta perlindungan. Pada tanggal 6 Februari tahun 1878, pasukan Belanda tiba di Pearaja untuk memberikan dukungan kepada para misionaris. Perang ini pecah setelah Belanda menempatkan pasukan lengkap secara besar-besaran di wilayah Tarutung, dengan tujuan untuk melindungi penyebaran agama Kristen yang tergabung dalam sebuah gerakan. Organisasi bernama Rhinsche Zending, dengan seorang tokoh bernama Nom Mensen yang berkebangsaan Jerman. Raja Sisingamangaraja ke-12 memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di wilayah Tarutung. Perlawanan Sisingamangaraja ke-12 terhadap Belanda mencapai puncaknya pada tahun 1878, ketika beliau memimpin pasukan Batak untuk menyerang pos-pos militer Belanda di wilayah Tarutung dan wilayah Sipoholon. Serangan ini berhasil membunuh banyak tentara dan serdadu militer, serta kerugian cukup besar bagi pihak Belanda. Peristiwa ini yang membuat pemerintahan Hindia Belanda gempar, serta merasa sangat geram. Kemudian Belanda mengirimkan unit pasukan khusus anti-gerilya, yang bernama Marsose, secara besar-besaran untuk menangkap, serta membunuh Sisingamangaraja beserta pasukannya. Lalu memicu pertempuran besar-besaran antara kedua belah pihak. Sisingamangaraja ke-12 menggunakan strategi gerilya dalam berperang melawan Belanda. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara, di Bahal Batu, Siborong-borong, Balige, Laguboti, dan Lumban Julu. Pada tahun 1894, pasukan khusus Marsose Belanda melancarkan serangan balasan untuk menyerang pusat pertahanan Sisingamangaraja, dengan segera dapat menghancurkan pasukan pimpinan Sisingamangaraja.
Lalu Belanda dapat menguasai wilayah Bakara, yang menjadi pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, menimbulkan banyak korban jiwa. Sehingga Sisingamangaraja ke-12, bersama pasukannya terpaksa mundur dan pindah ke wilayah Parlilitan. Pada tahun 1904, pasukan Belanda, di bawah pimpinan Mayor Van Dalen yang didatangkan dari Aceh Tengah, untuk melanjutkan tugas menyapu bersih pasukan perlawanan pimpinan Sisingamangaraja sampai ke wilayah Tapanuli Utara. Pada tahun 1907, pasukan Marsose Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja 12 serta 2 orang anaknya. Sementara itu Sisingamangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Kemudian Belanda mengirimkan ultimatum ke Sisingamangaraja untuk segera menyerah. Namun beliau menolak tawaran untuk menyerah, dan bersumpah akan terus melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Pada tanggal 17 Juni tahun 1907, pasukan Marsose kembali melakukan pengejaran dan penyergapan terhadap basis-basis pasukan Sisingamangaraja. Dalam peristiwa tersebut, Sisingamangaraja 12 gugur ditembak dengan sadis di kepala, bersama dengan putrinya yang bernama Lopian, dan 2 orang putranya yang bernama Sutan Nagari dan Patuan Anggi. Dengan terbunuhnya Sisingamangaraja 12 beserta anak-anaknya, yang menandai berakhirnya perlawanan rakyat Batak. Salah satu nilai paling fundamental yang bisa kita ambil dari perang perjuangan Sisingamangaraja adalah semangat pantang menyerah. Meskipun menghadapi keterbatasan dan kesulitan, namun Sisingamangaraja 12 dan pasukannya tetap gigih dalam perjuangan mereka hingga akhir hayat. Sikap pantang menyerah ini terbukti pada gugurnya Sisingamangaraja dalam pertempuran. Beliau tetap menolak menyerah meski terdesak. Dengan menggali sejarah perang Sisingamangaraja Sumatera Utara, kita tidak hanya menghargai perlawanan yang heroik, tetapi juga memetik nilai-nilai keteladanan perang Sisingamangaraja yang relevan hingga saat ini.